Percaya bahwa saudara pasti disembuhkan Tuhan. Apapun penyakit saudara, apapun keadaan saudara, pasti Tuhan mampu menyembuhkannya asal saudara percaya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia like, komen, dan subscribe. Ya, salam saudaraku, salam sukacita dan salam kemenangan buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan, saat pagi ini kita akan belajar lagi sedikit firman Tuhan dengan tema mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Nah, kita langsung baca di dalam konteks dasar kita firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Saya akan bacakan buat teman-teman semua, saudaraku sekalian. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolom itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolom itu orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Nah, teman-teman saudaraku sekalian, di sini ada satu peristiwa yang unik. Kenapa saya bilang unik? Ada orang yang lumpuh selama 38 tahun, saudaraku sekalian. 38 tahun, waktu yang cukup lama. Mungkin usia saya baru mau 36 tahun. Ini sudah 38 tahun, berarti saya 2 tahun sebelum saya lahir gitu ya. Jadi cukup lama, 38 tahun, saudaraku sekalian. Nah, yang pagi ini kita belajar sedikit, teman-teman, saudaraku sekalian. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan, dan di serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Wah, jadi di dalam serambi itu nggak cuma orang yang sakit lumpuh tadi, yang lumpuh selama 38 tahun, saudaraku sekalian, tetapi banyak sekali orang yang sakit. Menurut cerita ini, menurut dalam penjelasan dari Alkitab ini, bahwa di dekat kolom Bethesda itu nggak cuma satu orang yang sakit di situ, tetapi ternyata banyak sekali orang yang sakit dengan berbagai penyakit, saudaraku sekalian. Di sini saya kira karena yang diceritakan di sini di ayat ini adalah hanya orang yang sakit selama 38 tahun, maka kita lari ke sana dulu. Nah, di ayat yang ke-7, saudaraku sekalian, ayat ke-7, ayat ke-6 ya, saya mulai dari ayat ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, jadi ini saya hanya menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan, saya nggak menceritakan latar belakang kolom Bethesda, bagaimana peristiwa di sana, tetapi yang saya mau sharekan adalah bagaimana Tuhan hanya bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi apa jawab orang ini, saudaraku sekalian? Bukan, kalau saya mau kasih pertanyaan begini, saudaraku sekalian, kalau ada yang nanya kita, yang mungkin orang punya power, punya kuasa, nanya kita, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita dalam kondisi mungkin sudah tidak berdaya lagi, tidak kuat lagi untuk hidup pun mungkin udah sangat sulit, tetapi ada orang yang punya ilmu tinggi menawarkan kesembuhan bagi kita.
Kira-kira apa jawaban saudara? Tinggal bilang, ya aku mau sembuh. Tetapi sebaliknya di sini saudaraku sekalian, justru ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tetapi apa jawaban orang ini saudaraku sekalian? Ayat yang ketujuh. Jawab orang itu, orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolom itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolom itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi orang ini harusnya kan tinggal menjawab pertanyaan atau menjawab tawaran tadi. Tapi justru orang ini menyalahkan sekelilingnya, menyalahkan orang lain, menyalahkan dalam arti tidak ada yang mau menurunkan saya ketika terjadi goncangan kolom ini. Ketika ada goncangan, tidak ada yang mau menurunkan saya. Harusnya kan tinggal saya mau sembuh. Ketika ada penawaran seperti itu, justru sebaliknya orang ini menyalahkan keadaan, menyalahkan sekelilingnya, menyalahkan lingkungan, menyalahkan teman-teman yang ada di sekitarnya. Tidak wajar bagi dia menyalahkan, karena memang pada waktu itu orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang memang dalam keadaan sakit semua. Lalu mau salahkan siapa begitu? Ya teman-teman saudaraku sekalian, tinggal waktu ditanya maukah engkau sembuh, tinggal bilang aja saya mau sembuh. Tapi justru orang ini menjawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan yang Tuhan tawarkan kepadanya. Nah, tetapi apakah Tuhan tidak mau menyembuhkan bagi orang yang 38 tahun ini? Tetap Tuhan sembuhkan. Di ayat yang ke-8 dikatakan situ, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dari ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Nah teman-teman semua, pada hari Sabat tidak boleh ada yang melakukan kesembuhan atau melakukan aktivitas, ya salah satunya untuk menyembuhkan orang itu tidak boleh pada hari Sabat menurut hukum Yahudi. Tetapi apa yang di sini dikatakan Yesus, dikatakan dalam Alkitab ini bahwa Yesus tetap menyembuhkan. Bukan Yesus melanggar aturan, tetapi dia lebih cenderung kepada ia mengasihi orang, mengasihi umatnya, apalagi dalam kondisi sakit sudah 38 tahun ini saudaraku sekalian. Nah saudaraku sekalian, sakit selama 38 tahun itu sangat lama dan cukup lama kalau kita lihat ya, tapi sangat mustahil sekali untuk bisa sembuh. Tetapi apa dikatakan di sini di ayat yang kita baca tadi, bahwa bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Nah ayat ke-9, pada saat itu juga orang itu sembuh. Orang itu sembuh. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang yang sakit. Karena Tuhan sedang mengasihi orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Maka saya yakin saudaraku sekalian bahwa jika kita saat ini sedang sakit, mungkin sakit apa saja, mungkin kita sakit karena diputus pacar, mungkin sakit karena ditipu orang, mungkin kita sakit karena memang ada penyakit dalam diri kita, atau mungkin hal-hal lain yang kita sedang alami saat ini. Percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan kita, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya, dan Tuhan akan memberikan kita kesembuhan ketika kita mungkin sedang sakit. Percayalah, kalian yang sedang sakit dan kita semua mungkin yang saat ini mengalami kesakitan, percayalah Tuhan pasti menyembuhkan kita semua. Amin. Saya percaya saudaraku pasti sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan.
Amen.